Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga saat ini kita masih bisa dipertemukan walau hanya melalui daring atau online. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dari segala macam mara dan bahaya. Amin ya robbal alamin. Langsung aja marilah kita fokuskan diri kita, konsentrasi kita untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan media online atau daring. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar ini. Marilah kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Suspensi dan ban. Secara garis besar sasis itu diantaranya adalah sasis merupakan bagian dari sebuah kendaraan. Ia memungkinkan fungsi pengendaraan membelok dan berhenti. Nah, komponen-komponennya diantaranya adalah atau sistem-sistem yang ada di sistem sasis itu ada suspensi, kemudian ada kemudi, kemudian ada rem-rem, kemudian ada ban-ban dan roda piringan. Itu yang masuk ke kategori sasis. Untuk suspensi sendiri, seperti yang kita lihat di sini adalah gambarnya atau figurnya, ilustrasi terkait dengan suspensi. Sistem suspensi menggabungkan roda-roda ke bodi atau rangka untuk secara fisik menopang kendaraan, untuk menahan kendaraan. Nomor 1. Nah, di sini ada pegas. Pegas itu nomor 1. Ini pegas. Kemudian ada yang 2 itu adalah peredam kejut. Peredam kejut nih. Peredam kejut. Sama ya, kanan kiri. Kemudian ada stabilizer bar. Nomor 3. Stabilizer bar. Kemudian ada ball joint. Nomor 4. Ball joint. Nah, kemudian ini adalah suspensi bagian depan dan ini suspensi bagian belakang. Nah, kemudian tipe-tipe pegas yang terdapat dalam sistem suspensi ini ada 3, yaitu pegas coil, nih coil. Kemudian ada pegas daun, nih daun. Kemudian ada pegas batang, puntiran atau torsion bar spring, torsi ya. Fungsi pegas adalah untuk menyerap benturan dari permukaan jalan dan mengurangi getaran yang dikirimkan ke bodi ya. Untuk meredam benturan atau getaran yang ditimbulkan akibat permukaan jalan yang kurang rata. Kemudian peredam kejut menahan pergerakan pegas dengan tahanan oli yang mengalir melalui jalur-jalur piston. Nah, ini nama-nama bagiannya. Yang pertama ada piston. Ini piston. Kemudian 2 itu katup. Katup yang bisa buka dan tutup. Kemudian 3 itu mulut. Kemudian yang keempat pegas. Tadi. Kemudian peredam kejut yang 5. Peredam kejut. Kemudian tipe peredam kejut ini seperti yang terlihat di gambar. Peredam kejut diklarifikasikan menurut pengoperasian, konstruksi dan media kerjanya. Nah, substansinya itu seperti yang terlihat pada gambar. Nah, di situ pada angka pertama atau huruf A ini adalah starting off. Ini persiapan memulai atau mati, posisi mati. Kemudian yang B itu adalah pengendaraan normal.
berjalan tapi kondisi jalan yang normal, rata, datar, dan sebagainya. Posisi berhenti, ini berjalan normal. Kemudian yang ketiga, C ini adalah posisi pada saat membelok. Kemudian yang D itu pengendaraan kecepatan tinggi, ngegas ya. Nah, kemudian yang ini E ya, bukan B ya, ini E, pengereman ya, karena dia ada lampu merah maka dia akan mengerem untuk mengurangi kecepatan. Nah, ini adalah gambaran untuk kondisi kendaraan pada saat berhenti, berjalan, belok, kencang, dan berhenti. Nah, TMS sendiri itu mempunyai komponen-komponen, diantaranya yang pertama adalah ECU. Nah, ini adalah otaknya dari sistem tersebut. Kemudian atau Electronic Control Unit. Kemudian yang dua ini adalah switch kontrol peredam. Switch kontrol peredam nomor 2. Kemudian ada 3 sensor. Kemudian ada aktuator kontrol peredam nomor 4. Nah, kemudian suspensi bagian berikutnya adalah ball joint. Bentuknya seperti ini yang diwarnain coklat ini ya, ball joint. Ball joint menahan beban vertikal dan horizontal dan juga berperan sebagai poros untuk steering knuckle saat roda kemudi berputar. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Satu adalah stud, kemudian yang kedua itu adalah karet penutup, 3 adalah dudukan, kemudian keempat adalah rumahnya warna pink, kemudian kelima adalah bantalan karet atau rubber cushion karet ya, nomor 5. Nah, kemudian ada selanjutnya adalah stabilizer bar. Stabilizer bar mengontrol saat membelok dengan menggunakan tenaga pegas yang terpuntir dan agar ban-ban tetap berada di posisi di tanah, jadi tidak terangkat. Jadi dia sebagai penstabilnya ya. Kemudian terdapat 2 tipe suspensi, tergantung pada bagaimana suspensi tersebut menopang roda. Yang pertama adalah suspensi rigid axle. Nomor 1 nih, axle. Kemudian ada suspensi independen. Nah, bedanya di antara keduanya ini adalah ini ya, konstruksinya. Kalau yang fixed atau rigid ini adalah porosnya jadi satu. Jadi ini juga ini ketika dibuka. Nah, kemudian yang suspensi independen. Nah, ini bebas ya. Jadi ketika jalan tidak rata antara sebelah kanan dan kiri, nah ini lebih bisa menyesuaikan. Kalau yang ini bisa jadi dia bisa miring karena terpengaruh oleh poros yang ada di sini nih. Ya. Ketika ini naik, tentunya ini juga ikut naik. Nah, ini akan berpengaruh di sini. Nah, kalau yang ini bebas, lebih bebas atau lebih independen. Ketika ini naik, udah ini aja yang naik. Ini tetap posisi di bawah dengan kondisi yang rata. Kemudian ini yang suspensi rigid, ini juga beberapa tipe nih. Kedua roda digabungkan dengan aksel tunggal yang didudukkan pada bodi melalui bekas-bekas. Suspensi ini, tipe ini memiliki konstruksi yang sederhana dan kokoh, dan lebih kuat ya. Yang A ini adalah tipe torsi beam. B tipe 4 persambungan 4. Kemudian tipe bekas daun. Ini ada bekas daun. Ini adalah suspensi independen, ini juga ada 3 tipe. Ya, ada 3 tipe. Yang pertama adalah tipe McPherson Strut. Yang A nih, McPherson. Kemudian double wishbone yang B. Double wishbone. Kemudian yang ketiga adalah tipe
semi trailing arm, trailingnya. Kemudian ada lagi suspensi udara, menggunakan pegas udara yang memanfaatkan elastisitas udara dan bukan pegas logam. Jadi dia mengandalkan udara atau fluida di sini. Satu adalah pegas udara, ini konsep seperti itu. Kemudian sub air chamber nomor 2. Kemudian ada yang keempat rolling diaphragma. Kemudian kompresor, karena untuk membangkitkan udara ya, untuk menekan udara untuk masuk ke ruang sini. Nah, itu tadi adalah kilasan dari suspensi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa buka di modul. Kemudian juga nanti setelah ini akan saya tambahkan video-video terkait dengan suspensi. Oke, mari kita simak bersama-sama video terkait dengan suspensi. The 5-link coil spring rear suspension provides rugged off-road capability while maintaining a smooth on-road ride. The outboard placement of the shocks and springs enhances stability and control of body lean, especially over uneven terrain. The design also allows for heavy cargo and trailer towing capacity. Lighter than steel, yet marvelously strong, forged aluminum alloy was the perfect metal for crafting the high-stress, high-performance multi-links of the suspension. Its reduced weight allows more precise wheel control. Four-wheel independent suspensions provide a fluid ride and agile handling by helping keep the wheels in contact with the road and by minimizing body lean when cornering or braking. Stabilizer bars help keep the vehicle level during cornering and sudden lateral moves. Subframes are used to isolate the suspension from the body. This allows the suspension to be tuned for a smooth, firm ride and helps keep the interior quiet from road noise. Four-wheel independent suspensions provide a fluid ride and agile handling by helping keep the wheels in contact with the road and by minimizing body lean when cornering or braking. Stabilizer bars help keep the vehicle level during cornering and sudden lateral moves. The independent double wishbone front suspension delivers a smooth ride and improved driver control. The front wheels react independently to changes in the road surface, and the forged aluminum components reduce weight without sacrificing strength or durability for improved dynamic performance. Rebound springs adjust tension to compensate for body lean, enhancing ride comfort and flat cornering. The independent multi-link front suspension provides a smooth ride and excellent handling. An independent suspension allows the wheels to react independently to changes in the road surface for a smoother ride. The use of multiple links between the wheels and chassis enhances control of wheel movement, combining excellent handling with a smooth and comfortable ride. The sophisticated independent multi-link rear suspension uses multiple links between the wheels and chassis to enhance control of wheel movement. The result is excellent handling as well as a smooth and comfortable ride. Independently sprung wheels help keep tires perpendicular to the ground for optimum traction. And the separation between the springs and shock absorbers improves suspension performance by reducing friction and allowing components to perform without compromise. Ripple control shock absorbers reduce high-frequency vibration for enhanced steering feel and a smoother ride. The suspension is attached to a subframe that is joined to the body by rubber bushings.
This design helps absorb the impact of ruts and bumps in the road, providing a more comfortable ride inside the passenger compartment by reducing vibrations and road noise. Stabilizer bars help improve handling and driver control. The location, design, and size of the stabilizer bars help keep the vehicle level during quick cornering and sudden lateral moves, such as a crash avoidance maneuver. Tadi kita sudah menyimak paparan-paparan yang kita sampaikan, kemudian juga sudah memperhatikan video-video terkait dengan suspensi. Mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi dengan adanya tayangan video tadi. Selanjutnya, seperti biasa, coba dibuka kembali modul yang sudah ada di aplikasi masing-masing dan dikerjakan tugas yang ada di lembar terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.